Pembalap yang memutuskan pensiun di MotoGP 2019, Jorge Lorenzo, mengungkapkan rekan satu tim terbaiknya selama di MotoGP. Seperti yang sudah diketahui, ada 4 pembalap yang menjadi tandem Lorenzo selama menjalani musim di MotoGP. Pembalap itu adalah Valentino Rossi, Ben Spies, Andrea Dovizioso, dan yang terakhir Marc Marquez. Lalu siapa rekan terbaik bagi Lorenzo selama berlaga di MotoGP? Lorenzo pun menyebutkan bahwa Marquez adalah tandem terbaiknya. Ben Spies adalah tandem Lorenzo dengan hubungan yang baik. Sementara untuk 2 pembalap Italia, Rossi dan Dovizioso, Lorenzo menyebutkan bahwa pernah beberapa kali ribut. Dengan Spies, saya punya hubungan yang baik, terutama dengan Marquez. Dalam 3 atau 4 bulan terakhir ini, kami sangat dekat dan banyak waktu yang menyenangkan. Dengan Rossi dan Dovi, kami beberapa kali ribut. Saya sebenarnya tak punya musuh, tapi dengan Rossi dan Dovi, kami tidak terlalu saling mengenal dengan baik. Jadi, menurut saya, Marquez. Meski demikian, Lorenzo mengaku kalau ia memang jarang berinteraksi dengan semua tandem timnya selama ini. Hal itu dikarenakan ketika di lintasan, fokusnya hanya untuk balapan. Meski ada rekan yang buruk dan baik menurutnya, Lorenzo tetap memberi hormat kepada semua pembalap, terutama yang pernah berbagi pedok dengannya. Usai hanya meraih 2 kali podium dan tanpa kemenangan di MotoGP 2019, Valentino Rossi meyakini bahwa MotoGP 2020 akan jadi tahun yang penting bagi Yamaha untuk memperbaiki kualitas motor YZR M1. Sejak ditinggalkan Jorge Lorenzo pada akhir musim MotoGP 2016, Yamaha memang tak lagi terlalu begitu mengancam dalam memperebutkan gelar juara dunia. Dalam kurun waktu 3 musim ke belakang, Yamaha bahkan hanya meraih 7 kali kemenangan, 6 kali lewat Maverick Viñales, dan 1 kali lewat The Doctor. Tahun ini, Rossi juga mengalami masa losing streak terburuk dalam karirnya. Melalui 47 balapan tanpa kemenangan, ia juga mengakhiri musim di peringkat ke-7 pada tabel klasemen pembalap, tertinggal dari Viñales dan bahkan dari El Diablo yang menggunakan motor spek B Yamaha sekaligus berstatus sebagai debutan. Musim ini sangat rumit, hasilnya di bawah ekspektasi. Kami pikir kami lebih kuat dan kompetitif, tapi malah kesulitan, terutama pada paruh pertama musim. Pada paruh kedua, kami sedikit lebih cepat, tapi tetap tak bisa naik podium. Rossi yang selama ini menuntut Yamaha untuk memperbaiki top speed dan tenaga mesin demi menyaingi Honda dan Ducati, merasakan adanya kemajuan pada YZR M1 terbaru yang ia jajal dalam 2 uji coba pasca musim. Meski ia merasakan adanya kemajuan pada M1 2020, Rossi menyebut penyaluran tenaga mesinnya masih acak-acakan dan mereka masih tertinggal 10 km per jam dari tim Ducati. Namun, pembalap asal Italia ini yakin Yamaha bisa mengatasinya musim depan. Franco Morbidelli merasa puas atas penampilan prototipe mesin YZR M1 2020 yang sudah ia jajal dalam uji pramusim MotoGP Jerez Spanyol pada 25 hingga 26 November lalu. Sebelumnya, Morbidelli sempat menjajal performa mesin baru ini dalam kondisi kering dan basah, mengingat Jerez diguyur hujan pada hari kedua. M1 terbaru memang diketahui memiliki tambahan tenaga, meski belum bisa mengejar ketertinggalan dari Honda dan Ducati. Kami menjalani beberapa lap dan kondisi hujan untuk lihat perilakunya. Di kondisi basah, bisa dikatakan mesin ini terasa sangat baik. Jelas masih ada yang harus diperbaiki, seperti pengereman, tapi arah pengembangan Yamaha sudah di jalan yang tepat. Meski masih tertinggal 10 km per jam dari Ducati, Morbidelli tetap merasakan tambahan tenaga pada mesin tersebut dan menyatakan bahwa motor kini lebih agresif sesuai dengan gaya balapnya. Juara dunia Moto2 2017 ini bahkan melontarkan pujian kepada insinyur Yamaha. Meski begitu, opini inti dari Morbidelli tetap sama seperti 3 pembalap Yamaha lainnya, Maverick Viñales, Valentino Rossi, dan El Diablo. M1 butuh tambahan tenaga lebih besar demi mengejar ketertinggalan di lintasan lurus. Namun, tak ingin kelincahannya di tikungan hilang. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Dominicelli, memberikan sinyal bahwa Ducati Corse
akan melakukan perubahan besar pada Desmodici GP20 di MotoGP musim depan. Dominichelli menilai hasil timnya di musim MotoGP 2019 tidak terlalu buruk karena meraih 3 kali kemenangan dan duduk di tempat kedua untuk 3 musim beruntun. Meski begitu, fakta bahwa Ducati belum bisa menantang Marc Marquez dan Honda membuat Dominichelli yakin pihaknya harus berbenah. Saat ditanya apakah akan ada perubahan pada Desmodici, Dominichelli tak mengupas banyak soal apa yang dilakukan departemen balapnya. Tapi ia memastikan adanya pengembangan teknologi baru. Menurutnya, teknologi baru ini bakal berguna untuk motor-motor produksi massal Ducati. Meski begitu, Dominichelli mengaku tidak bicara lebih jauh soal program macam apa yang tengah dijalankan Ducati Corse sepanjang musim dingin kali ini. Ia juga menyatakan bahwa General Manager Ducati Corse, Gigi Daliknya, tak mengizinkannya untuk membeberkannya ke publik. Bagi kami, MotoGP adalah investasi teknologi, jadi ada motivasi besar bagi para insinyur kami untuk menaikkan standar dan menemukan solusi inovatif. Apakah kita akan melihatnya di balapan pertama nanti? Saya tak bisa bilang, karena jika tidak, Gigi akan membunuh saya. Di sela-sela acara peluncuran motor baru Yamaha di G-Expo Kemayoran, Maverick Viñales ditanya opini jika Jorge Lorenzo menjadi test rider Yamaha. Ia mengaku tidak perlu. Bikin kaget memang jawaban Maverick Viñales soal penolakan Jorge Lorenzo menjadi test rider buat Yamaha di MotoGP 2020. Test rider punya karakter berbeda dengan pembalap reguler, sehingga lebih baik pembalap reguler saja yang langsung berurusan dengan pengetesan motor. Soal keputusan Yamaha tidak memakai test rider adalah hal yang bagus. Dijelaskan bila Yamaha pabrikan punya test rider di Jepang saat motor M1 baru dijajal. Tapi, apakah penolakan Jorge Lorenzo itu berkaitan dengan insiden di MotoGP Catalunya 2019? Pasalnya, Lorenzo menjadi penyebab insiden tabrakan pada MotoGP Catalunya 2019. Pada balapan itu, Lorenzo membuat sejumlah pembalap harus mengakhiri balapan MotoGP Catalunya lebih awal. 3 pembalap yang ketiban sial akibat insiden tabrakan Jorge Lorenzo, yakni Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, dan Valentino Rossi. Mereka langsung tersingkir dari MotoGP Catalunya saat balapan baru berlangsung 2 putaran. Usai kejadian itu, hubungan Lorenzo dan Viñales sempat memanas. Sampai-sampai Viñales meminta agar Lorenzo memulai balapan dari posisi paling belakang pada balapan selanjutnya. Jadi, sebenarnya sudah cukupkah pembalap reguler Yamaha yang mencoba M1 2020? Atau masih ada dendam pribadi antara Viñales dan Lorenzo? Kimi Ring akan menjadi sirkuit baru dalam gelaran balap MotoGP 2020. Lalu, seperti apa spesifikasi lintasan yang terletak di Finlandia ini? Finlandia dipastikan akan masuk dalam kalender balap MotoGP musim depan. Ini adalah kali pertama negeri asal HP Nokia itu mengadakan event balapan motor paling bergengsi di dunia ini. Finlandia akan menjadi tuan rumah dengan menggunakan sirkuit Kimi Ring. Sirkuit ini terletak di Lihti, Kymenlaakso yang berjarak 135 km dari ibu kota Finlandia, Helsinki. Kimi Ring dibangun pada 2016 dan dijadwalkan tuntas pada 2020. Sirkuit ini panjang 4,6 km, 18 tikungan, dan trek lurus sepanjang 1,2 km. Gelaran MotoGP Finlandia diprediksi bisa menyedot 100 hingga 150 ribu penonton. Itu diharapkan akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negara itu.